Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shallallhu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan untuk junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad. Menurut istilah ulama ahli hadis, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak. Sunnah bisa diartikan metode atau jalan, sehingga menurut bahasa, sunnah berarti metode atau jalan yang mencakup makna konotasi positif maupun negatif. Makna lain dari sunnah secara bahasa adalah kebiasaan, syariat, contoh terdahulu, dan adat. Dalam Islam dikenal adanya sunnah dan hadis. Terkadang dua hal tersebut diartikan sama, padahal keduanya berbeda. Ada perbedaan pendapat mengenai pengertian sunnah dan hadis di kalangan ulama. Yang termasuk dalam kategori hadis adalah perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Di samping itu, segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah atau sirah, kelahiran dan keturunannya atau silsilah, serta tempat dan yang bersangkutan dengan hal tersebut juga termasuk di dalamnya. Menurut ahli usul fikih, hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian. Adapun sebelum kenabian tidak dianggap sebagai hadis. Menurut muhaddisin, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Pengertian hadis bisa dianggap sempurna manakala memenuhi 5 unsur penting, yakni rawi, sanad, mukharrij, syighul ada, dan matan hadis. Kelima unsur tersebut sebagai pertimbangan penilaian sebuah riwayat masuk dalam kategori sahih, hasan, atau dhaif. Yang pertama adalah rawi. Rawi adalah informan atau seseorang yang menyampaikan riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri atas sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Ada beberapa sifat yang harus dimiliki seorang rawi, diantaranya tidak banyak salah, teliti, bukan pembohong, bukan ahli bid'ah, bukan orang yang ragu-ragu, tidak fasik, kuat hafalannya, tidak sering bertentangan dengan para rawi yang kuat, dan yang kesembilan, minimal dikenal oleh 2 orang ahli hadis pada masanya. Unsur hadis yang kedua adalah sanad. Sanad merupakan silsilah atau kumpulan rawi dari sahabat hingga orang terakhir yang meriwayatkannya. Unsur yang ketiga, mukharrij, ialah rawi terakhir yang menuliskan riwayat yang ia dapat dalam sebuah catatan atau karya pribadinya. Unsur hadis yang keempat, syighul ada, ialah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Unsur yang terakhir adalah matan. Matan adalah redaksi dari riwayat yang disampaikan oleh masing-masing rawi dari perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Kedudukan dan fungsi hadis. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati
serta meningkatkan untuk semua umat Islam. Yang dimaksud dengan menaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasul sebagaimana tercantum dalam sunnahnya. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut isbat. Sebenarnya bila diperhatikan dengan teliti akan jelas bahwa apa yang ditetapkan hadis itu pada akhirnya adalah penjelasan terhadap apa yang tersinggung Al-Quran atau memperluas apa yang disebutkan Al-Quran secara terbatas. Kita lihat dari fungsi hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi sebagai menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagaimana disebut di atas. Sebagaimana dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara ananiyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, maka dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid atau takrir. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. 3. Menjelaskan arti yang masih sama dalam Al-Quran. 4. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebut secara garis besar. 5. Membatasi apa-apa dalam Al-Quran disebutkan secara umum. 6. Memperluas maksud dari sesuatu yang disebut dalam Al-Quran. Sejarah pembukuan hadis. Pembukuan hadis adalah sebagian dari penjelasan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti penjagaan terhadap kemurnian syariat Islam yang bersumber pada hadis-hadis. Pembukuan hadis melewati 3 tahap secara umum, yaitu 1. Penulisan hadis, 2. Pengumpulan hadis, 3. Pembukuan hadis. Penjelasan tentang yang ketiga tadi, yang pertama saya jelaskan. 1. Penulisan hadis dimulai sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa turun wahyu. Namun penulisan hadis di zaman Nabi hanya dalam jumlah yang terbatas agar tidak terjadi pencampuran antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabawi, sehingga terpisah dengan jelas wahyu Al-Quran dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan hadis-hadis. Yang kedua, kemudian berlanjut dengan melakukan pengumpulan hadis dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih luas di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang memerintahkan para ulama di masanya untuk mencari hadis-hadis Nabi, kemudian ditulis pada lembaran-lembaran, lalu dikumpulkan, dan inilah awal mula pengumpulan hadis-hadis dalam jumlah yang lebih banyak dan dilakukan secara masif. Pengumpulan hadis ini lebih dikenal dengan pengumpulan hadis yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Sayyid Az-Zuhri. Dan yang ketiga, pada abad kedua Hijriah, masa Atba'ut Tabi'in. Pada masa ini pembukuan hadis dimulai. Perbedaan pembukuan hadis di masa Atba'ut Tabi'in dengan yang dilakukan oleh Imam Az-Zuhri, bahwa Imam Az-Zuhri hanya mengumpulkan hadis dalam catatan dan dikumpulkan tanpa dilakukan pembukuan. Yang dimaksud dengan pembukuan di sini adalah hadis-hadis dikumpulkan dan disusun menjadi buku. Hadis-hadis suatu permasalahan pada satu buku atau satu bab pada sebuah buku. Arti hadis dikumpulkan dan disusun dalam bentuk penyusunan tertentu, di mana sebelumnya hanya dilakukan pengumpulan dan penulisan saja. Macam-macam hadis. Demi menjaga keabsahan hadis, para ulama membagi hadis berdasarkan kualitasnya dalam 3 kategori, yakni hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Berikut uraian ketiga hadis tersebut. 1. Hadis sahih. Kategori yang pertama ialah hadis sahih yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh parawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Yang kedua, hadis hasan, hadis yang terbilang lebih lemah dari hadis sahih. Secara bahasa, hasan artinya baik. Dan yang ketiga, hadis dhaif. Kategori hadis yang terakhir ialah hadis dhaif atau lemah, hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Di
diambil dari beberapa uraian di atas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa hadis yaitu apa yang diriwayatkan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, kedepannya sifat jasmani atau sifat akhlak perjalanan. As-sunnah adalah metode atau jalan yang mencakup makna konotasi positif maupun negatif. Hadis bisa dianggap seumpama manakala memenuhi 5 unsur penting, yakni rawi, sanad, mukhajri, siyakhul, ada dan matan hadis. Hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Pembukuan hadis melewati 3 tahap secara umum. 1. Penulisan hadis, 2. Pengumpulan hadis, 3. Pembukuan hadis. Hadis dibagi dalam 3 kategori, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.